Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Sudah lama kita tidak bersua di dalam topik lambung, ya. Kita akan membahas topik lambung kembali pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman, kita berbicara tentang masalah lambung ini buat beberapa pasien mungkin sangat membingungkan. Mengapa demikian? Karena banyak di antara pasien-pasien itu mengatakan, ya, terutama yang sudah datang ke dokter jiwa seperti saya, mereka awalnya bingung, sebenarnya saya ini sakitnya tuh apa? Banyak di antara teman-teman yang mungkin merasa, kalau kita berbicara tentang gejala, awalnya kan saya tuh sakit lambung, dok. Lalu kenapa kok tidak membaik kondisi lambungnya? Dan ini yang menjadi problem sepertinya. Di antara beberapa kasus gangguan kecemasan yang paling berkaitan dengan lambung, memang seringkali juga berdampak kepada gejala-gejala lambung yang signifikan. Tetapi keadaannya tersebut tidak didasari oleh adanya kelainan organik ataupun kelainan dari si organ lambung tersebut atau sistem pencernaan lainnya. Nah, saya ingin mencoba menjelaskan pola pikir dari beberapa kasus gangguan dispepsia yang sering kita temukan di dalam praktek. Apa itu dispepsia? Dispepsia adalah suatu perasaan yang tidak nyaman yang ada di daerah lambung yang bisa disebabkan karena faktor organik, ya, adanya sesuatu keadaan di dalam lambung tersebut, atau non-organik yang kita sering kenal sebagai kondisi fungsional. Jadi nggak ada apa-apanya tuh, ya, semuanya baik-baik saja. Nah, yang biasanya berhubungan dengan dokter jiwa adalah dispepsia fungsional. Karena banyak pasien dispepsia fungsional ini mengalami gejala-gejala yang sebenarnya tidak didasari adanya kelainan organ. Nah, kita coba lihat nih apa yang kita bisa lakukan. Kita akan ilustrasikan dalam bentuk kasus dulu, ya teman-teman, supaya lebih paham nih teman-teman. Sekali waktu, beberapa pasien bisa mendatangi kondisi dalam keadaan nggak enak di lambungnya. Ya, mereka datang ke dokter umum, dokter penyakit dalam, atau langsung ke dokter gastro. Ya, bisa aja demikian. Nah, yang biasanya diberikan adalah menggunakan obat-obatan yang berkaitan dengan gangguan lambung tersebut. Sifatnya empiris. Maksudnya apa? Jadi ketika teman-teman datang ke dokter lambung tersebut, atau ke dokter umum, atau ke dokter penyakit dalam, teman-teman kan mengeluh. Keluhannya tersebut harus clear, ya, harus jelas, supaya dokternya bisa memberikan obat yang sesuai dengan keluhan tersebut. Jadi biasanya keluhannya kembung, mual, ada perasaan muntah, atau kepengen muntah, atau bahkan muntah beneran, ya, perih yang sering kali tergait, susah BAB, atau mencret sebaliknya, ya. Itu keluhannya harus jelas dulu, ya. Supaya apa? Supaya dokternya nggak salah dalam mendiagnosis dan juga memberikan terapi. Terapi yang diberikan biasanya adalah terapi yang bersifat empiris. Jadi berdasarkan keluhan tersebut, si pasien akan diberikan resep. Ya, sekarang kan resepnya lebih banyak elektronik. Nah, kalau keluhannya itu sampai membuat teman-teman ke dokter, biasanya cukup berat. Karena sekarang ini di apotik, toko obat, bahkan di supermarket, ataupun di toko-toko minimart, itu banyak dijual obat-obatan over the counter, atau obat bebas untuk mengatasi gejala lambung. Ya, kita bisa beli tuh tanpa harus ke dokter. Nah, biasanya teman-teman akan mengatakan, ya udah deh, saya mau beli dulu obat-obat seperti itu. Contohnya kalau yang ada masalah dengan buang air, kan ada pil untuk pencegah diare gitu, ya, yang ada dari herbal, ada yang juga dari bahan obat, ya, ada yang dari arang seperti itu, beberapa diantaranya. Atau yang sifatnya kayak perih, ya, atau mual, ada obat yang berbentuk cairan, banyak tuh dijual di mana-mana. Artinya, kalau teman-teman sampai datang ke dokter penyakit dalam, dokter lambung, atau bahkan dokter umum sekalipun, ya, di puskesmas ataupun maupun di klinik, biasanya teman-teman nggak akan sembuh.
dari kondisi tadi. Jadi dan minum obat nih, waduh kok nggak sembuh juga nih, aku kepingin deh ya datang ke dokter. Karena mungkin obatnya berbeda kan, lebih tepat, dan ada kekhawatiran jangan-jangan ini bukan MAH yang biasa. Karena kalau MAH yang biasa, biasanya makan obat-obatan tadi juga membaik kayak gitu ya. Nah, datang ke dokter, diberikan obat yang sesuai secara empiris, dan ketika diberikan obat, akhirnya pasien diminta untuk makan obat itu teratur. Mungkin sekitar semingguan paling lama. Ketika teman-teman minum, rasanya nyaman. Perutnya enak, kondisinya membaik, ya bisa aktivitas kembali gitu. Dan tentunya ini membuat rasa kesenangan lah. Pastinya, wah udah baik nih aku nih. Lalu kemudian setelah obatnya stop, ada sebagian orang yang langsung sakit lagi gejalanya. Atau ada yang nunggu dulu sampai beberapa saat baru sakit lagi. Jadi beda-beda memang ya. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kemudian setelah itu baru bingung nih si pasien. Kok kenapa sakit lagi? Datang lagi ke dokter. Biasanya akan diberikan obat lagi yang mungkin sama. Tapi kalau dia berulang-ulang terus seperti itu, biasanya dokternya mungkin, ini nggak semua ya, akan menyarankan endoskopi. Kalau misalnya kelihatannya kok disertai penurunan berat badan yang signifikan, ya pucat, HB-nya juga rendah misalnya ya. Kalau kita lihat di tes labnya HB-nya rendah, mungkin akan diperiksa nih di endoskopi, takut ada perdarahan lambung. Walaupun kalau ada perdarahan lambung itu jelas kelihatan buang air besarnya warnanya hitam, karena kan akan bercampur darah dengan asam di lambung, akhirnya membuat buang air besarnya hitam. Jadi kalau teman-teman perhatikan buang air besarnya, dan itulah yang paling sering kita lupa ya, kita tuh tidak memeriksa kotoran kita sendiri. Bener nggak nih, bagus nggak nih gitu ya. Itu yang sering kita harus lupa, harus perhatikan, jangan dilupakan gitu ya. Nah, kalau bolak-balik seperti itu terus nggak ada perubahan, endoskopi, nggak ada apa-apa juga dok, ini kenapa? Nah, pemeriksaan endoskopi nggak ada masalah, Helicobacter pylori nggak ada masalah, kemudian juga pemeriksaan USG juga nggak ada problem. Pada beberapa orang yang gemuk bisa aja terjadi fatty liver atau lemak di di hatinya ya, tetapi kita kira nggak ada yang terlalu signifikan, nggak ada batu empedu dan segala macamnya. Akhirnya si pasien jadi kebingungan. Ini saya sakit apa? Ya, bolak-balik seperti itu. Kalau misalnya beberapa dokter ada yang memberikan langsung obat antidepresan, anti cemas. Jadi teman-teman perhatikan pada beberapa dokter itu ada yang di dalam racikan obatnya itu sudah memberikan. Ini bukan dokter jiwa nih, tapi sudah memberikan obat antidepresan dan obat anti cemas. Ya, inilah yang pada beberapa kondisi juga disarankan oleh si pasien atau si dokter itu untuk, ayo silakan ya teman-teman makan obatnya secara teratur supaya membaik. Nah, kita ingin tahu bagaimana nih kalau dikasih obat cemas seperti ini, apa ada perbaikan atau tidak. Nah, ternyata memang seringkali dominan gejala ini terkait dengan sesuatu yang tidak signifikan berkaitan dengan adanya masalah organik. Nah, kalau begitu baru dia dibilang, Anda mungkin jangan-jangan ini kenanya di psikosomatik. Jangan-jangan banyak pikiran nih, stres gitu ya. Kemudian baru dia cari-cari lambung stres ya. Gejala GERD, ada GERD anxiety katanya. Padahal GERD itu sendiri diagnosisnya tuh dari dokter penyakit dalam tuh terkait dengan klep yang kurang bagus nutupnya. Kalau masih baik, sebenarnya bukan masalah GERD-nya gitu ya. Ini yang harus diperhatikan. Jangan-jangan dia ini dispepsia fungsional tapi bergejala seperti bloating atau mau muntah itu. Lalu apa yang akan dilakukan selanjutnya? Kalau teman-teman datang ke dokter jiwa, maka dokter jiwa biasanya akan menganalisis dari sisi dokter jiwa atau psikiatri itu, yaitu apakah ada keluhan yang saling berkaitan dengan kondisi gangguan perutnya. Beberapa orang mungkin mengatakan, saya tidak pernah mengalami gangguan kecemasan sebelumnya. Tetapi ketika saya mulai sakit lambung yang menerus, baru saya merasakan ada masalah. Seperti itu. Jadi, kita akan lihat berbeda saat ini kondisinya. Ada beberapa kondisi yang tertentu yang berkaitan dengan bagaimana dealing ya dengan dengan pasien-pasien yang mengalami gangguan ini. Dealing with-nya itu ya bagaimana berurusan ya dengan kasus-kasus seperti ini memang lebih kompleks tentunya yang perlu kita perhatikan di sini. Untuk itu maka saya kira perlu
step by step yang jelas ya. Teman-teman harus datang dulu ke dokter umum, dokter spesialis penyakit dalam, yakinkan diri nggak ada masalah organik. Kalau misalnya bermasalah dengan kondisi gejala cemasnya atau ada komorbid lah istilahnya sekarang, teman-teman bisa saling berkaitan satu sama lain. Jadi barengan begitu supaya akan jauh lebih bagus lagi ke depannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya buat teman-teman. Dan jangan lupa untuk tetap ya mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia, teman-teman juga berbahagia. Dan sembuh segera dari penyakit yang teman-teman derita ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.